kolaf, monggo. Mau ulama salaf, monggo. Terserah, abang pahamnya yang mana. Ya Allah. Ini gayanya Nah. berarti udah gini. Terakhir Bang Sebilok, saya izin keluar karena dia nggak bisa Iya, menekan. udah. Gini perdebatan Nah, saya mau kita izin dulu sudahi. nih. Perdebatan kita sudahi, poinnya saling menolak referensi, ya kan poinnya. Wes silakan yang mau naik. Admin naikin semuanya. Nih malah jidal nggak jelas. Nanti dulu. Jadi Benar, begini. Nanti dulu, oke, nanti dulu. Tapi antum berdua yang santun lah, jangan bodoh-bodohan. Lanjut. Aduh, ada-ada aja ini orang. Isbat makna, isbat sifat itu adalah menetapkan. Kalau menetapkan berarti kita sudah tahu sifat, sudah tahu makna. Sedangkan tafwid dan takwil itu cara mengetahui makna. Bagaimana bisa isbat dilakukan sementara tafwid dan takwil tidak dilakukan? Lantas makna yang dari mana yang ditetapkan? Berarti antum tuh Qadariyah sama Mu'tazilah. Terserah. Saya sedang ini nanti antara takwil Qadariyah, takwil Mu'tazilah dan takwil ahli sunnah itu beda, Bang. Antum campur yang batil begini, dengan Bang. yang dengan Kalau di dalam takwil Qadariyah, takwil antum campur dengan ini Ustadz namaku izin saya tanggapi Ustadz Al-Ghuraba. Ustadz Al-Ghuraba mengatakan berarti Ustadz namaku ini Mu'tazilah dan Qadariyah. Sekarang saya uji Ustadz Al-Ghuraba. Antum isbatul makna ya di dalam ayat dan sifat berarti tahu maknanya ya kan. Sekarang saya tanya istawa, yadun, wajhun. Kita mulai dari yadun ya yang tadi. Sebentar Bang. Sebentar, ya, Bang kita uji. Antum sudah mengeluarkan dengar dulu pertanyaan antum itu. Saya dengar dulu. Saya tidak mengatakan isbat makna atau isbat apa. Saya katakan isbat saja. Kenapa? Karena kalau sudah isbat makna itu sudah diketahui maknanya, berarti nanti antum katakan, oh berarti saya sudah tahu maknanya. Sementara kita maknanya itu kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui bagaimana makna sesungguhnya. Kita hanya mengisbat saja. Itu aja. Kalau isbat Ustadz, kalau isbat semuanya isbat kita, isbat lafaz kan, semuanya isbat kita. Nah teman-teman Salafi Wahabi itu kan isbat makna, tahu Ustadz. Nah isbat makna ini artinya apa ya, tahu kan. Sekarang kita mau tuntut beneran tahu atau nggak tahu juga. Kalau di yad ini saya nggak tahu kalau maknanya apa. Jadi wallahu alam, hanya Allah bisa yang tahu. Kita hanya menetapkan saja, kata Allah ada sifat tangan, ya ada, begitu aja. Itu namanya Ustadz. Sebentar, sedikit Ustadz namaku. Berarti Ustadz namanya kalau nggak tahu, pokoknya kita mengimani aja. Ya apa namanya yadun kita imani, itu namanya isbat lafat Ustadz, itu namanya isbat lafat. Tafadhol yang lain. Sekarang kalimat ya ketika dianggap sifat, tolong jelaskan maknanya apa. Enggak, kita udah malas sama antum nih. Karena nggak bisa tampilin data, nggak bisa tampilin data tentang tadi. Jadi Ana hanya menjawab tadi studio. Ustadz namaku, beliau sudah malas dengan antum, ya kan? Ana izin ya Ustadz Al-Ghuraba, Ana izin konfirmasi ke antum, ya kan? Misal kita agak geser sedikit dalam urusan bid'ah Ustadz. Umar bin Khattab itu mengatakan, boleh nggak? Enggak, saya cukup ini aja nggak selesai karena gini, masalah ini aja, Bang namaku tidak menampilkan data sesuai dengan ucapannya. Gitu. Kalau saya tidak menampilkan data sesuai, misalnya salaf, karena saya tidak mengatakan ada definisi dari salaf. Nah, yang berarti sesuai dengan ucapan kita masing-masing. Jadi harus kita bertanggungjawabkan sebenarnya. Dia nggak bertanggung jawab dengan ucapannya, mengatakan salaf itu mentakwil semua. Tapi anak ingin loh Ustadz Al-Ghuraba, anak ingin tukar pikiran dengan antum, boleh nggak? Antum kan udah nggak mau nih diskusi sama Ustadz namaku lagi dengan maroji dia. Anak ingin tukar pikiran dengan antum, boleh?
Tapi kalau untuk pembahasan yang lain apa di lain waktu lah ya, Bang Sabilo. Boleh, nggak Karena perlu. ini Udah ya selesai, kita, berarti kesimpulannya begini ya Bang. Bang Guroba diam dulu ya, Bang Guroba. nah yang Bang menyimpulkan Guroba bukan antum, tadi bukan antum. mendefinisikan, nanti dulu. Biar Bang Sabilo. Dia Antum mendefinisikan bila kaifin Nggak itu bisa. Ana simpulin, tidak nanti Ana dengan simpulin. Biar dia definisi ngomong dulu. yang Nggak. sesungguhnya. Harus adil biar Satu. biar moderator. Gimana sih? Oke, baik Ana simpulkan. Kesimpulannya adalah antum sama-sama tidak puas dengan jawaban teman diskusinya. Ini moderatornya sama-sama nggak puas. Kemudian yang kedua, saling menolak maroji atau referensinya saling ditolak. Nah, ini kitab saya belum dibantah. Sudah saya bantah dengan Kemudian tafsir bila tadi. kaifin, oke, Sudah saya saya ulangi bantah. lagi. Kalau membawa data itu yang sesuai. Apa Nakdu bedanya itu sesuai? adalah membantah, bantah itu nafi dari isbat, isbat dari nafi. Sementara yang kitab yang abang tampilkan tadi itu tidak ada nafi tentang takwil ijmali. Namanya bukan bantah. Ya, kan kitabnya yang Oke, Tidak ada kita bahasa. ini Nah, Ustadz namaku Ustadz Al Guroba, tolong dengerin saya, kita undang ya. Kita undang Abu Ustadz Hilman dengan Ustadz Pasir Kepuh yang kemarin sempat berselisih dan cukup panjang kayaknya. Admin, tolong naikkan Nah ini Ustadz kita ini Bang apa? Ustadz Hilman dan Ustadz Pasir Kepuh. Bang Sabilo, karena sudah selesai ini dan tidak ada ujung apa? Tidak ada sebenarnya ujungnya, tidak ada sambil apa? Sama-sama puas. Ya, Dan beliau juga nggak dapat menampilkan apa yang saya inginkan ini sama-sama. moderator boleh nggak saya menyimpulkan pendapat saya yang sebenarnya ini belum boleh. selesai, Antum premisnya ini belum ganti-gantian selesai. menyimpulkan berdua biar adil. Enam. Antum ganti-gantian menyimpulkan. Enggak, sebelum maksudnya forum bukan ini ditutup. menyimpulkan. Gimana Ustaz? Bukan menyimpulkan, tapi argumen saya yang selanjutnya berhubung Al-Ghuraba ini tidak mampu, ya akhirnya kan premisnya tidak selesai. Belum ada kesimpulan sebenarnya. Karena pertama premis terbentuk daripada definisi bila kaifin, dia tidak bisa mendefinisikan. Premis gagal di situ. Ketika premis gagal tidak ada dong namanya konklusi. Satu di situ. Yang kedua ini kitab saya ini sudah belum jelaskan, dibantah benar dari itu tadi. Qayyim. Cuman antum aja nggak terima. Nah, oke. Sudah lah Ustaz. Yang Ibnu kedua, Qayyim. ketika Ibnu Qayyim saya meminta definisi, tapi yang ditampilkan adalah tafsir. Definisi dan tafsir itu beda. Kenapa disebut tafsir? Satu, di sana ada kalimat ai. Yang kedua, yakiluhu menjadi sifat daripada lafad kaifin. Sedangkan yang namanya definisi harus dari jenis korib dan fasal korib. Jenis korib, fasal koribnya istilah tidak ada. Berarti itu bukan definisi. Taib. Ini komposisinya udah bagus nih. Ini komposisinya ada dari Aswaja, ada dari Salafi. Komposisinya udah bagus nih, ya kan? Kalau Ustadz Al-Ghuraba masih mau bertahan di room ini atau gimana? Tidak, karena tidak ada manfaat ketika kita maksudnya diskusi di sini ternyata ujung-ujungnya hanya debat kusir dan kita apa yang kita mintakan rupanya tidak sesuai kita inginkan, begitu ya. Oke, baik, kalau Ustadz Al-Ghuraba mau turun, mau turun, silakan dari perwakilan Salafi Wahabi naik supaya komposisinya komplit dari Aswaja 3, dari Salafi Wahabi 3. Ya. Pesan kepada Tapi ini Bang Sabilo, sebelum saya turun, saya mau menyampaikan bahwasanya kalau antum misalnya memanggil kami dengan julukan Salafi, itu karena memang kami itu menjuluki kami dengan hal itu. Tapi kalau dijuluki dengan Wahabi itu karena
Bukan kami yang menjuluki itu, dan kami tidak ridho dan tidak rela dijuluki dengan Wahabi itu, karena itu adalah bukan Wes. disematkan kepada kami sebenarnya, yaitu kepada bin Rustum. Tapi kalau Wes, antum wes, misalnya Salafi. bentar, Wes. ya menghargai kami, panggil Salafi. Tapi kalau misalnya Antum berarti sebentar tidak dulu, ridho bentar. dengan apa yang dikatakan oleh Bentar Bin dulu, Bas. bentar dulu, Bang Hilman. Nggak, saya tanya, antum tidak ridho dengan apa yang dikatakan oleh Bin Bas? Saya sudah katakan beliau itu bukan beliau yang mengatakan, tapi dia katakan bahasanya ada orang Oke, saya bukakan, mau saya perlihatkan atau mau dengar fiilnya Bin Bas? Saya sudah baca, nggak sudah baca. Jadi gini aja. Lah, Saya- Anda ridho tidak? Begini, Anda tidak ridho atau Bin Bas yang salah? Gini, sekarang antum ridho enggak? Saya Anda tanya. Anda tadi tidak ridho dengan perkataan Wahabi. Ya, Sekarang betul. Wahabi itu disematkan oleh Bin Bas sebagai pengikut Ibnu Abdul Wahab. Anda tidak ridho kepada Bin Bas atau Bin Bas yang salah? Yang mana? Jadi gini. Tapi anu ya, Ustaz Guroba, ane konfirmasi ya Ustaz Guroba. Sebentar. Ane, sebentar yang lain, sebentar. Ini kan tadi dengan Hilman, Ana. Yang lain tolong sebentar. Tadi kan dengan Ana. Ana ingin bilang ke Iya. teman-teman Salafi Wahabi ya. Ketika Ana menyebut antum Wahabi, Ana tuh sedang tidak menisbatkan Rustum, tidak. Ana menisbatkan antum ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Tapi ketika kami Ana tidak- bilang Salafi Wahabi begitu. Ya Tapi kami udah, kalau tidak- disebut tidak Kuburion ridho, marah kenapa? enggak sebilok. Gak apa-apa, sebut Ane Kuburion gak apa-apa, Ane gak marah. Ya, saya bilang gini. Kalau Ane memang Kuburion antum aja terus gak apa-apa, Ane gak marah. menghargai kami, dan tidak itu kan sama saja mencela kami itu dengan bahasa sebutan tuh. Karena Apakah Bin Bas mencela diam, orang-orang yang diam. mengikuti Ibnu Abdul Wahab? Pasir Kebo kemana Nah, Ustaz? saya Pasir tanya. Kebo. Hilman, diam. Pasir Diam. Kebo, hai. Hilman, diam dulu. Habis nyebutin Ane Kuburion gak pergi, Ane lo gak marah. Nih, Diam jangan dulu, pergi. Hilman. Coba yang lain diam dulu. Saya habis itu turun. Udah kayak Saya cuma menyampaikan aja. Nah, sebentar, santai aja. Kita ndak ngusir antum kok, santai aja, di atas aja. Cuman ketika antum mengatakan kalau itu mencela, antum merasa tercela dengan dikatakan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Bin Bas mencela para Wahabi? Enggak usah masalah itu, karena saya sudah baca langsung kitabnya. Nah, itu pemahaman antum itu Loh. salah. Ya, antum Berarti pemahaman Bin Bas salah. Bukan, antum Pemahaman Bin Bas salah. Error otak antum error. Ustaz Al-Ghuraba, coba tolong dengerin Ane. Coba tolong dengerin Ane. Otak saya error. Ane ingin bilang begini. Jadi saya balik ke Sabilo itu. ya. Baik, Enggak, Sabilo. Ane ingin bilang ke antum juga, dengerin dulu tolong. Gini, Ya. teman-teman Asy'ari itu ya, disebut Asy'ariyah itu ridho karena mereka mengikuti Abul Hasan Bukan Asy'ari. Asy'ariyah. Enggak, bukan Asy'ariyah saya mau sebutkan. Ahlul bid'ah. Nah, si Ridho sedangkan enggak? Guroba Ridho enggak? ini mengikuti Antum ajaran Miki. Wahabi. Dan malah nyebut Nah, kita tanya, berarti Bin Bas antum disebut Wahabi nggak mau sama teman ke orang lain nyebut ahlul bid'ah. Antum standar ganda sih. Enggak. Bin Bas Nggak, di gini. Al-Mauqi Ar-Rosmi li sama hati Syekh Al-Imam Bin Bas di Coba Nurun diam dulu, Alad Darbi. Saya tidak mau dengar itu. Saya tidak butuh itu. Saya dengan Sabilok. Diam dulu. Enggak, maksudnya saya cuma mau tanya ini. Saya nggak perlu. Bin Bas, saya tanya ke 99 mata memandang untuk kawan-kawan Wahabi. Ya, enggak usah. Ketika Bin Bas, nah, saya enggak tanya antum. Saya enggak tanya antum kok.
Saya Enggak, enggak saya tanya mau antum. menjelaskan ke Sabino. Saya enggak Iya, tanya, saya betul. enggak tanya antum. Saya cuma Ya. tanya ke kawan-kawan 102 mata memandang, ketika bin Bas mengatakan Wahabiyah adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi, apakah bin Bas sedang menghina atau mencela pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau yuk, bin Bas salah? Framing antum itu error otaknya. Jadi salah memahami kalimat beliau. Nah, Saya sudah membacanya. Oke, coba dijelaskan kepada saya, apa Nggak isi perlu. risalah ini. Nggak perlu. Ayo, Saya Bang, mau dibaca. menanggapi Ustadz Sabilok. Saya nggak percaya lagi, Risalatun, karena antum sebuah selalu surat berdusta, wasolat selalu ilal berdusta, barnamij antum. yang sampai ke acara minal jumhuriyatil irokiyah, kumpulan orang-orang Irok. itu sama Bah dengan itu perkataan Syafi'i. Terus antum Hah? baca. Sama dengan perkataan Ini Bang Amin. Iya. Bin Bas Nggak usah mengatakan tunjukkan. al Karena Wahabiyah. sudah baca ini. Sudah baca. Oh iya, Sudah bagus. baca, Pak. Jadi, Iya. Maksud bukan saya hal yang begini. baru ini antum tunjukkan. Mantap, Begini. mantap Bang. Kalau begitu Antum tidak harus perlu jujur Iya, Iya. kalau begitu, Karena sudah kalau begitu kan terjadi tidak perlu. dan tidak Kalau baik begitu, saling mengata-ngatai. Imam Syafi'i tidak, kita tidak rilai mengata-ngatai, dikatakan kita Syiah tidak secara- mengata-ngatai. secara hakikat. Iya, kita tidak mengata-ngatai. Maksud saya Tidak itu harus dalam menghilangkan menampilkan sifat data itu. ini, Wailul likulli Baik. humazatil lumazah. mantap. Harus dihilangkan Maksudnya itu, begini, Bang Amin. mengata-ngatai. Bang Sifat Amin, bukan kita tidak, sifat aduh, muslim. ya Allah, Laisal Bang Amin. mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish wal badi. Baik, mantap. Ahsan. Ini tuh, Mas. Maksud Kita saya, sepakati dulu Wahabi itu Keluarkan saja nama itu yang buruk atau buruk. penyebutkan Gini. gelar-gelar. Gini Pak Amin. tidak begini. Gitu. Ahsan Ini antum, Bang kan Amin. Muslim, Kita sudah, tidak usah, Ini tidak salah usah paham saling ini. menggelari. Ahsan. Begitu. Salah paham. Salah paham. Siapa yang nyebut ulama lain kila benar tuh siapa? Ayo ngaku. Nggak gini, maksudnya gini. Yang pertama kita bahas itu penyematan nama dulu. Kemudian baik atau tidak baik, itu pokok kedua. Begitu dulu. Karena begini, ada orang, sebentar, Bang Oroba. Ini aja. Ada Fokus saja di orang pembahasan. Begini, Cari Bang kebenaran. Amin. potong Bang Amin. Antum ini udah Fokus dewasa. saja di pembahasan. Nggak motong antum loh. GLC Pak antum Amin. baru datang. Udah Coba. lah. Diam dulu. Diam dulu. Maksudnya gini. Jadi kita mendudukkan perkara dulu. Apakah Al-Wahabiyah ini Diam dulu. dinisbatkan kepada pengikutnya Muhammad bin Abdul Diam dulu. Wahab atau Diam dulu. Abdul Wahab bin Rustum? Itu yang perlu diklarifikasi. Setelah Diam itu dulu, Jesse. kita lihat apakah salah atau betul ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dan kalau perlu ini lihat- izin tambahan, Ustaz. Terkait yang saya bawa ini, itu cuman mau sampaikan kalau ketika Ustadz Sabili itu bilang Salafi Wahabi, dia tidak lagi sedang mencela Anda, dia hanya menyematkan nama sesuai yang disematkan oleh Bin Bas. Apa Anda tersinggung? Celaan. Jadi Jadi saya tanya ya, kita klarifikasi langsung ya, tabayun langsung ya. Tabayun nggak usah langsung, sampai Ustadz tabayun. Sabili. Antum Tabayun sering ya. berdusta, nggak jujur. Astagfirullahalazim, Anda mengingkari tabayun, perintah Allah di dalam Al-Quran.
Ajibun hadar rajul. Saya Isinya. Sabilok aja. Kita sekarang kita tabayun, Ustadz Sabili. Seandainya Ketika Wahabi antum itu mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita tabayun, Ustadz Sabili. Ketika antum mengatakan menyematkan Salafi Wahabi kepada mereka, apakah Anda mencela mereka? Jangan di-mute. Anda tidak mencela, Anda tidak mencela. Loh, Oke, sama berarti Ustadz Sabili sama dengan bin Bas ketika menyebut Wahabi tidak ada niatan mencela. Kenapa Anda tersinggung? Maksudnya kok ada celah gitu. Wahabi itu bukan nama buruk loh, nama mulia itu. Diletakkan kepada seorang ulama mujaddid pembaru tauhid. Kalian nggak bangga disebut begitu? Kalau gitu kami sebutkan kalian ahlul bid'ah ya. Kami tidak menisbatkan kepada bid'ah. Kami kalau disebut Syafi'iyah bangga. Oke, Sebutkan sekarang bid'ah. begini, kita Karena kita kalian apple to apple ya, apple to apple, apple to apple ya, apple to apple. Tadi ketika kami menyebut Anda Wahabi sesuai dengan redaksi yang dituliskan oleh dijawab oleh bin Bas dari pertanyaan itu, Anda menyebut kami ahlul bid'ah. Tolong bawakan saya satu referensi dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang Suaranya Ustadz Hilman hilang. Ini sedang ada telepon ini. Telepon, kok tiba-tiba lagi telepon? Ustadz Al-Ghuraba, kenapa antum anti dengan kata Wahabi? Saya tidak menisbatkan antum dengan tokoh namanya Rustum, itu tidak. Padahal Wahabi itu masyhur, nama yang mulia. Kata bin Bas itu nama mulia loh. tidak bermaksud begitu antum ya. Tidak. Anak tidak bermaksud menisbatkan antum ke Rustum, tidak. Anak menisbatkan Tidak ada niat untuk mencela, menghina begitu ya. Tidak. Ada yang menghina Pak. Suudzon saja. Alhamdulillah. Oke. Harusnya kan tabayun dulu. Guroba. Nah, kenapa kami mengatakan kamu itu adalah Wahabi? Karena kamu mengikuti ajarannya. Maka saya sebut dengan yang paling layak, Wahabi, pengikut Wahabi. Nah, sekarang kalau kita dikatakan ahli bid'ah, tolong kebid'ahannya yang mana? Kemudian bid'ah apple to apple saat ketika kita menyebut mereka Wahabi, kan ada bin Bas yang mengatakan seperti itu. Tolong bawakan kepada kami redaksi dari ulama ahli sunnah wal jamaah yang menyebut Asy'ari atau Maturidi atau Asy'ari adalah ahlul bid'ah. Tolong dibawakan. Kita enggak bilang mereka apa-apa, kita cuma bilang mereka Wahabi. Sekarang mereka bilang kita ahlul bid'ah. Redaksinya mana? Apple to apple dong. Silahkan. Nah, nanti kalau diminta begini bingung, enggak punya, nuduh kan? Jadi sekarang siapa yang tukang nuduh? Siapa yang mencela? Kebiasaan mencela kan selesai skakmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudaraku, kita ini jangan gampang memvonis orang lah, ya kan? Vonis di dunia saja melalui protap, ada sidang itu mendatangkan tokoh ahli, ada konfirmasi. Kalau dalam Islam ada tabayun. Kita jangan gampang memvonis. Satu kitab Bang Sabilok. Jadi bukan apa. Nah, mau saya tunjukkan kitabnya. Dibilang Hilman mana yang menunjukkan? Ya, silahkan kepada saya. Mana yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah? Bukan ahlu sunnah, Asy'ari. Karena kan itu bukan ahlu sunnah. Mana kitab siapa? Nah, baik, sebentar. Ulama salaf ya? Enggak perlu ahlu salaf. Kok enggak bisa. Kita berpatokan kepada salafus soleh. Apa pula? Terserah saya mau kitab siapa. Kok terserah saya? Enggak bisa. Anda pengikut salaf atau pengikut kholaf?
Antum bilang kan tunjukkan sama saya kitabnya. Ya, saya tunjukkan kitabnya. Ya, saya minta kitabnya ulama salaf. Asy'ariyah. Yang saya tanya kitab ulama salaf. Ingat ya, pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya ulama salaf. Sekarang itu Ustadz, siapa sih orang yang benar-benar bersih dari bid'ah? Nggak ada Ustadz. Kita ini penuh dengan bid'ah. Bahkan metodologi tauhid kita itu semuanya bid'ah juga. Kita ini nggak ada yang bersih dari bid'ah, Ustaz. Apanya yang bersih? Bersih dari bid'ah nggak ada. Semuanya juga punya bid'ah masing-masing. Tidak, karena kami tidak mengakui bid'ah itu. Bid'ah itu Ya, sesat semua. coba Ustaz, saya tanya ya tentang bid'ah ya, saya tanya. Nggak usah ke bid'ah, nggak usah lagi. Kita mau tunjukkan ini. Oh, memang tidak bisa kok. Coba sekarang saya tanya. Hilman, Gimana? Tauhid Gimana? zat, sifat, af'al gimana? Punya Siapa siapa itu? Asy'ariyah yang bilang tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al itu? Ya, punya siapa itu? Iya, di mana? Punya siapa itu? Iya, di mana saya tanya, di kitab apa? Oh, ya nanti saya tunjukkan. Ya, silahkan tunjukkan. Sekarang diakui enggak? Silahkan tunjukkan, silahkan. Itu membahas. Enggak, sekarang Saya jawab ya. Antum akui Saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Saya jawab. Oke, itu pembahasan tentang sifat wahdaniyat. Loh, sekarang saya mau tanya, sifat wahdaniyat dan kami mengakui ulama kholaf kok. Saya tanya, ada enggak mengatakan Rasulullah itu ada wahdaniyah zat, ada wahdaniyah sifat, wahdaniyah. Tidak ada. Enggak? Ayo, udah bid'ah berarti, bid'ah. Mantap. Oke, bid'ah bagi kami ada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Sekarang saya tanya, saya balik tanya ya, apple to apple ya. Apple to apple ya. Oke, apple to apple ya, head to head ya. Sekarang saya tanya, ada ndak Nabi membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat? Tidak ada. Kalau bagi Berarti kami itu bid'ah dong. metode. Berarti bid'ah dong. Bid'ah secara bahasa menurut kami. Siapa ulama salafus soleh yang membagi bid'ah secara bahasa dan syar'i? Siapa itu? Di zaman dulu tidak ada seperti itu. Di zaman Oke, sekarang. berarti kalian tidak mengikuti salaf, sedangkan kami mengikuti salaf, di mana Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi bid'ah yang terpuji dan tercela. Berarti kami gini ada ya, di dalam Ustaz kitab ya, Ustaz kitab Al-Ghuraba. Fiqhul Akbar itu ada disebutkan oleh Fiqhul Imam Akbar yang mana? Ustaz, Kita buka Imam Fiqhul Akbar sekarang. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah di dalam kitab apa? Fiqhul Akbar. Oke. Mana Fiqhul Akbar? Kita buka langsung Fiqhul Akbar di bab apa? Ada di situ. Coba antum Di bab apa? Di bab apa? Katanya. Di bab Ustaz, di bab Isbatul Uluhiyah. Iya. Oh, mantap. Bagus di bab Isbatul Ulu yang dibuka. Bagus. Jadi gini Ustaz Al-Ghuraba ya, tadi antum mengatakan ya kan teori tauhidnya Asy'ariyah itu tidak ada di hadis Nabi. Sama aja Ustaz, teori tauhid antum itu tidak ada di hadis Nabi gitu loh. Sama-sama nggak ada. Kita ini. Nah, kan sama-sama nggak ada kan? Ya sudah, kita saling ini saja, saling legowo saja. Pertanyaan simpel, kita mengatakan itu bid'ah yang terpuji sesuai dasar pada perkataan Imam Syafi'i salafus soleh. Beliau atau kalian membagi bid'ah lugawi dan syar'i. Mana salafus soleh yang membagi seperti itu? ya tidak ada. Kan sudah kita Kalau akui. tidak ada, siapa yang membagi itu? Ya sekarang kalian siapa juga yang Kalau membagi tidak itu? ada, kalau Siapa tidak membagi ada,
Kalau tidak ada, tolong dijawab dulu. Kami yang membagi bid'ah menjadi terpuji dan tercela ada Imam Syafi'i. Sekarang kalian yang membagi siapa? Nggak, sifat itu siapa yang bagi? Sekarang Apa? saya tanya, Tauhid- dijawab dulu dong. tauhid tiga Sifat tiga itu sifat itu yang membagi Imam Sanusi. yang membagi Imam Sanusi. siapa? Sekarang kalian yang membagi bid'ah jadi lugawi dan syar'i siapa? Itu ulama kami juga, ulama kami Iya, juga. namanya siapa? Macet kan? Selesai. Bukan Ustaz Mataram. Jadi kalau di apa namanya, kalau di kelompok Nanti lain, saya ambil kitabnya ya nanti. Macet kan? ambil. Terus ini kita lanjut ke pembahasan tadi yang dibilang di dalam Fiqhul Akbar Isbatul Ulu. Yang dia mau bawa Iya. ini kan rububiyah dan uluhiyah. Qala Abu Hanifah, Iya. kita baca redaksinya sama-sama. Apakah Imam Iya. Abu Hanifah membagi tauhid? Tidak. Qala Abu Hanifah, man qala la a'rif rabbi fis sama'i aw fil ardi faqad kafar. Orang yang mengatakan saya tidak tahu Tuhanku di langit atau di bumi faqad kafar, maka dia kafir. Wa kadza man qala innahu alal arsy wala adri al arsy fi sama'i aw fil ardi wallahu ta'ala yad'u atau yud'a ini min a'la la min asfal Bukan yud'a, Yud'a. Hilman. Oh. Bukan Hah? yud'a. yad'u mengajak yud'a Antum gimana sih baca kitabnya? Dimajhulkan Di apa? itu. Dimajhulkan, bukan dimaklum. mana redaksi yang mengatakan ini dimajhulkan? Oh, coba antum terjemahkan kalau antum maklumkan. Lah antum terjemahkan coba kalau dimajhulkan. Antum yang bilang dimajhulkan. Saya bilang dua versi kok. Dimajhulkan itu. Oke, coba terjemahkan. Wala adri. Oke, coba dekatkan. Wala adri, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu arsy itu. Al-arsya, maf'ul itu. Iya, tahu saya. La adri. Al-arsya bukan al-arsy. Al-arsya. Menyalahkan orang tidak tahu baca juga. Kita ikuti dia lah. Yud'a. Min a'la la min asfal. Iya, wes kita mau diikuti orang. Yud'a itu bukan yad'u. Iya, ikuti kamu lah. Yud'a. Amin a'la, amin a'la dari atas. La min asfal bukan dari bawah. Laisa min wasfir rububiyah, bukan termasuk sifat pensifatan di dalam rububiyah wal uluhiyah fi syai'in dan uluhiyah di dalam syai'. Sekarang pertanyaan, di mana kata pembagian di sini? Oke. Memang di situ tidak disebut Imam Abu Hanifah pembagian. Di mana saya tanya, Imam Abu Hanifah mengatakan, dengar dulu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tauhid dibagi di kitab ini. Dengar penjelasannya, jangan cerewet kayak perempuan pakai rok nanti. Dengar dulu. Nah, ente bicara ente bisa kasih bagus. Jangan nyerang pribadi ya, Huroba ini peringatan jangan pribadi nyerang, bicara secara ilmuwan aja. Silakan. Wait, tolong. Anda bicara ini mana kata pembagian? Anda yang mulai duluan ya. Dengar dulu. Oh, Dungu. Mana kata pembagian di sini? Ini saya rekam nih ya. Iya, rekam. Dia yang bicara duluan kok. Dia kira kita tidak rekam. Saya rekam nih. Dengar dulu. Tenang, sesama muslim artinya tenang. ini saya simpulkan ya. Ustaz, ada Mandar di bawah. Saya mau klarifikasi ke Mandar ini. Keluar ini. Saya bisa di mute apa namanya? Bisa di mute dulu ini. Mulut kotor Hilman keluar. Mandar. Wait, tolol Mandar. Bisa di mute dulu dia ini. Bisa di mute enggak dulu si primata ini? Wait, tolol Mandar. Itu hadis oke anakui. Di dalam kitab, rata-rata di dalam kitab hadis mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Lafaz yang ana sampaikan itu tidak ada sama sekali merubah makna. Kemudian ente bilang tolol dungu, weh goblok. Begini saja. Kalau antum tidak setuju ana bilang Khalid basalama dungu atau Syafiq tolol, ente naik kita diskusi. Ente bela saja, ente buat pembelaan tentang Khalid basalama yang mengatakan
rukun wudhu 2. Jadi cukup ya, saya tidak perlu buat video lagi untuk membalas video. Saya rasa tidak perlu karena orang yang saya harus balas itu tidak penting, mumpung ada di bawah. Jadi saya sampaikan biar didengar oleh telinga si goblok ini. Yes. Kita lanjut tadi dia bilang. Silakan naik Ustadz Mandel, silakan naik biar lebih enak kita diskusinya. Kan ini sudah 3-3. Atau dia yang bilang pakai rok. Lihat ya si tolon ini. Tidak ada pembagian di sini. Silakan kalau mau jelaskan kalau ini pembagian. Saya sudah sedang menjelaskan, antum potong langsung. Maunya Ya, silakan kalau mau jelaskan mana pembagiannya. Nah, jangan pakai tolol-tolol, antum tuh seorang Jangan ulama. pakai bicara pakai rok. Kalau begitu. Beginilah ulama seorang Aswajaya. Ya, Mulutnya beginilah kotor. sikap seorang Wahabi. Dia yang mulai kemudian dia framing. Allahu Akbar. Tengok La haula wala quwata illa billah. Ajibul hadar rajul. Hum la yadri darajatahu. Astagfirullahaladzim. La yadri. Min ahli la yadri wa la yadri annahu la yadri. Astagfirullah. Istighfar liman. Istighfar. Bang Guroba jangan Yang nangis. harusnya istighfar itu antum. Mirip ini antum. Istighfar. Jangan mirip ini antum. Santai Bang Guroba jangan nangis. Nah, santai, jangan nangis. Ngomong ke antum, kalau Guroba aneh ingin ngomong ke antum begini. Ketika tauhid Asy'ariyah itu tidak ada dalam hadis Nabi, ya kan? Antum menjulukinya ahlul bid'ah. Tapi ketika kelompok antum 3 tauhidnya tidak ada dari hadis Nabi, antum menjulukinya sebagai ahlus sunnah. Ini kan namanya standar ganda, Ustaz. Padahal sama-sama nggak ada. Gimana? Nah, begini, Bang Sabilok, bukan itu yang saya sebutkan. Kenapa saya sebutkan antum? Nah, langsung saja di Isbatul Ulu mana yang membagi tauhid jadi 3. Diam. Kenapa diam saya kau, kenapa? bilang- Diam kau. Diam kau. Setannya keluar. Enggak, saya Gini biasa aja. rupanya. Sekarang saya tanya, Perilaku antum berbanding bicara. Ayo, Kok kita Ayo. ngajak diskusi orang kayak begini. keluarkan jati dirimu sesungguhnya. Sifat aslimu Biasa aja kok saya biasa aja kok. Mungkin sebentar sebelum Ustadz Hilman ya, mungkin saya sedikit aja nih, saya turun Ustadz Guroba. Kalau saya pribadi dikatakan ahlul bid'ah yang nggak masalah. Emang negatifnya di mana ahlul bid'ah itu kan nggak ada. Karena kami meyakini bid'ah itu ada 2. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kalau saya Bang Ervin jelas ahlul bid'ah, tapi ahlul bid'ah hasanah. Bukti bahwa saya ahlul bid'ah adalah saya mengajarkan ilmu tauhid. Karena istilah tauhid secara istilahan tidak ada di zaman Nabi, kalau esensinya banyak. Begitu. Jadi tidak masalah seperti begitu kan. Sebutnya sama-sama fair saja. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tidak ada di zaman Nabi. Berarti bid'ah kan? Kami pun mengakui sifat 20 pun juga bid'ah. Jadi sama-sama bid'ah. Jadi betul kata Bang Sabilok. Sekarang ini manusia di dunia ini, di seluruh dunia, siapa yang nggak ada berbuat bid'ah? Nggak ada. Saya pastikan tidak ada. Pasti tidak ada. Kita mau tanya sekarang di Isbatul Ulu mana Imam Abu Hanifah mengklaim bahwasanya tauhid terbagi. Silahkan. Boleh. Kalau memang saya bisa menjawab, tolong jangan dipotong sedikit pun kalau saya sudah Jawab saja. Lama. Nah, ini kan antum nggak ada adab juga, dibilang jangan dijawab dulu. Silahkan Kayak dijawab. perempuan aja pakai raja. Allahu Akbar. Dia Ayo Pak, saya berkali-kali sudah mengatakan tolong jangan serang pribadi atau fisik. Nah, Sudah 2 kali saya dia kira Makanya begitu itu bagus, mungkin dia kira begitu itu bagus. Makanya antum itu harus Ini semua Al-Ghuraba, saya sekali peringatkan. Ustadz Hilman tadi berkata semacam itu karena sampean yang mendahului. Tenang host. Semua Dia mata di sini Nggak, mengetahui buktinya itu. Host tenang host. Dia lagi framing. Tenang host. Dia lagi framing. Biar kita emosi, terus kita nurunkan dia, terus dia buat framing. Kalau saya diturunkan, jangan santai-santai. Tenang saja Guroba. Duduk saja situ antum situ, jangan turun, jangan kabur. Lanjut, silakan jelaskan. Baik. Pertama jangan dipotong. Iya langsung silakan. Kita masuk ke masalah aja. Kita masuk ke masalah.
Baik, Ma tiga tauhid. illa liqarribunallah memang di zulfa. situ sudah baik saya ya. Nah, Mantap. Dan kita masuk ke Hilman masalah tadi itu. bertanya. Jadi begini, teman-teman dari Salafi Wahabi itu ya kan sering menuduh menggunakan ayat ini bahwasanya orang-orang yang bertawasul itu melakukan kemusyrikan. Padahal kalau kita lihat ayatnya itu adalah penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Lain, Jangan ini kesana Bang dulu, Sablio, Bang ini Sablio. lain pembahasannya Bang Sablio. Jangan dilarikan dong. Jangan lari-lari. Tolong tolong Antum ini moderator gimana sih? Sip. Moderator nggak jelas juga nih Moderator. moderatornya. Orang bahas tentang Moderator ini. kalam Abu Hanifah terus antum bawa ke Iya. Maksudnya topik utama saya rasa kita bakal bahas tiga tauhid. Silahkan di moderator. Ustaz Sablio gini. Baik, Sablio. Iya. Ya ngaku salah kan? Nah, baik, dengarkan. Saya jawab ya. Memang Abu Hanifah itu tidak ada mengatakan saya bagi tauhid 3 atau 2, rububiyah dan uluhiyah. Tidak. Tapi dengan mengatakan seperti itu ada kalimat di situ bahwasanya Allah itu tidak pantas yaitu disifati dengan yaitu yang apa? Coba tampilkan dulu Hilman apanya bahasanya tadi, nanti salah pula saya menukilnya. Ada kata Minta rububiyah tolong dan lagi. Minta tolong yang baik. Minta tolong Ustaz. kan Tampilkan. sudah minta tolong, sudah minta tolong kan? Bahasanya Oke, bagus kan? Bagus. Iya. Kita hargai kok. Kita hargai. Ya Pembahasannya bagus. dekatkan. Ya. Dan di situ kan coba sebelumnya Lagi. Jadi kalau nggak isbatul makna itu kafir gitu ya. Aduh, lanjut. Mantap. Bagus ini. Oke. apa itu wallahu ta'ala yud'a min A'la. coba dekatkan lagi terlalu kecil. A'la. Ya Ya Allah. fil a'la la min asfal. Oke. Terus laisa min Laisa min sifatir rububiyati. wasfi. Ya wal uluhiyah. Jadi ini memang tidak ada disebutkan di situ pembagiannya. Bagus. Saya akui. Namun indikasi makanya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab ataupun Ibnu Taimiyah membagi tauhid itu 3 karena ada di situ indikasi uluhiyah dan rububiyah dan di dalam tauhid tersebut karena maknanya tidak ada yang salah walaupun pembagiannya itu tidak ada di zaman Rasulullah ataupun sahabat, maknanya tidak salah. Coba saya tanyakan ini Hilman, seperti rububiyah yaitu pengertiannya yaitu mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, yang mencipta, mengatur dan sebagainya. Apakah ada yang salah? Maknanya di situ. Ada. Coba Hilman saya mau lihat lagi kitabnya, nanti kita koreksi. Tadi kalau nggak salah wasfi rububiyah ya. Saya mau tanya, ini sudah selesai pertanyaan antum ini? Laisa min wasfi rububiyah wal uluhiyah. Tidak disifati dengan sifat uluhiyah, tapi Ibnu Taimiyah mensifatinya. Gimana itu? Maksudnya coba lihat dulu tadi. Apalagi sudah selesai antum dengan ini Al-Ghuraba, antum dengan redaksi ini selesai belum? Ya itulah pertanyaan saya itu, coba dijawab dulu. Oke, sip, saya jawab ya. Makna dalam pemaknaan tidak ada masalah. Dalam yang dipotong ya. Dalam klaim orang kafir bertauhid rububiyah itulah masalahnya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, Ya, boleh. Kitab ini, kitab Fiqhul Akbar, antum yakini penjelasan Imam Abu Hanifah? Saya yakini 100%. Sip, oke. Bagus. Kita lihat saya ndak pindah kitab ya. Kita lihat ke bab selanjutnya. Itu di Fiqhul Akbar itu kan masuk kategori isbatul uluhiyah ya. Sifat rububiyah dan uluhiyah itu jadi satu di dalam isbatul uluhiyah. Tidak dipisah-pisah itu. Tenang, Ustaz. Belum sampai ke situ. bagian ini santai. Oke, ini antum yakini benar ya? Satu persatu kita bahas.
Mungkin kawan-kawan mau lihat yang ini. Pertama, Bang Al-Ghuraba, yang antum harus tahu, Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang pembahasan isbatul ulu tidak termasuk dari pensifatan rububiyah dan uluhiyah. Bukan tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah, tapi pensifatan Allah sebagai rububiyah, sifat yang dibahas. Bukan inkisamu tauhid, itu satu. Kemudian, saya sudah klarifikasi ya, antum sendiri yang bilang. Antum yakini ini penjelasan Imam Abu Hanifah. Saya tidak pindah kitab nih. Terus kita buka sampai di bab al-istisna fil iman. Terus setelah bab al-istisna fil iman ada babun fis sifah. Bab di mana Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang sifat Allah. Qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala la yusufullahu ta'ala bisifatil makhlukin ila anqol. Setelahnya baru bagian di sini wa huwa khaliqul aid wa huwa khaliqul aidi wa wajhu laisa kawujuhi khalqihi ila anqol. Beliau mengatakan wa huwa khaliqu kullin nufus laisa kamisli syai' wa huwa samiul basir. Qultu, Imam Abu Hanifah berkata, saya berkata, aro'aita laukila, kalau dikatakan ainallah ta'ala, di mana Allahu ta'ala, faqala, maka katakanlah yuqulu lahu kana Allahu ta'ala wala makana. Antum yakini nih? Alas. Tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan, selesai. Alas, masalah selesai. Jadi ini apa, kenapa selesai? Oh, antum udah selesai? Ya, saya kasih tahu ya. Antum sudah baca kitabnya Ibnu Abdul Wahab, Usuluddin al-Islami? Belum. Oke, saya kasih tahu ya perbedaannya Imam Abu orang yang antum anggap imam itu. Saya kasih tahu. Orang yang antum anggap imam itu perbedaannya dengan Imam Abu Hanifah di mana? Gini, ketika dikatakan tadi Imam Abu Hanifah tidak bertempat, iya. Namun beliau mengisbatkan istiwa itu tidak itu sifat, Bang. Yang dijelaskan Imam Abu Hanifah adalah sifat, bukan tauhid, tapi sifat Allah. Betul. Beda konsep tauhid, beda konsep sifat. Betul, dengan sifat yang disebutkan. Tapi bagus. saya katakan ini antum sudah baca, antum belum baca kan? Saya kasih tahu. Kitabnya beliau ini. Saya tidak bohong ya, buka sendiri. Usuluddin al-Islami ma'a qawaidil arba, Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya simpel, dia mengatakan wa annahu subhana, ini a'taqidu, sesungguhnya saya meyakini annallaha ilahun wahidun ila anqol, wa annahu, dan sesungguhnya Allah subhanahu mausufun wa musamma bi jami'i ma wasafa bihi nafsa wa sammahu bihi wa ma wasafahu wa sammahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna wa sifatil ulia.